Kamu sibuk bekerja saat laptop menyala karena panggilan dari Chief Executive Officer. Dia panik, berkeringat, mendesak, dan berbisik tentang kesepakatan rahasia yang harus segera terjadi. Dia butuh transfer uang segera. Kamu ragu, tapi tetap mengirimkannya. 1 jam kemudian, kamu melihat Chief Executive Officer asli di ruang istirahat makan sandwich. Rupanya panggilan tadi bukan darinya. Itu peniruan AI waktu nyata yang sempurna dan uang perusahaan hilang. Namun itu hanya awal dan semuanya belum aman. Ketahui seberapa dalam mode dewa AI di episode The Infographics Show hari ini. Level 1 penawaran waktu terbatas usaha, di balik penipuan penawaran waktu terbatas pada dasarnya 0, tapi kerusakan yang bisa mereka timbulkan sangat besar. Kemungkinan kamu sudah melihat jebakan mereka hari ini tanpa sadar. Ciri utama tingkat ini adalah penipuan yang sudah diindustrialisasi. Dulu penipu perlu pesona dan kata manis untuk memikat. Sekarang mereka tak perlu apa-apa lagi. AI gratis dan open source memudahkan siapapun membuat umpan profesional dengan cepat. Tidak perlu keahlian, tidak perlu usaha, hanya penipuan instan buatan pabrik. Hal ini menyebabkan kerugian global besar. Dengan penipuan mencuri lebih dari 125 miliar. Kenapa lonjakan tiba-tiba? Karena pemburu kini bisa ada di 1000 tempat sekaligus. Satu bot AI dapat berbicara meyakinkan dengan 10.000 korban sekaligus, mempersonalisasi kebohongan tanpa ragu. Meskipun jumlahnya menakutkan, ini lebih dari itu. Ia bisa memakai emosi Anda melawan Anda. Salah satu peningkatan baru yang paling licik adalah bot romansa. Email-email lama dari seorang tentara kesepian atau pangeran yang terdampar dulu hanyalah upaya yang lucu dan penuh kesalahan. Tapi AI telah mengubah itu, penipuan canggung seperti itu sekarang menjadi sangat terarah. Umpan emosional. Bot di aplikasi kencan dan media sosial kini tak lagi pakai skrip kaku. Mereka menganalisis jejak digital dan mengambil data profil Anda untuk membuat berkas psikologis tentang Anda. Jadi kalau Anda memposting tentang kecintaan Anda pada masakan Italia, bot itu tiba-tiba punya nenek dari Sisilia. Jika Anda berduka kehilangan hewan, bot itu berbagi kisah sedih tentang anjingnya. Baru-baru ini terjadi sebuah insiden di mana sepasang lansia kehilangan segalanya karena AI. Korban mengatakan rasanya seperti menemukan belahan jiwa. Itu mengutip puisi favoritku yang jarang dikenal, sedangkan AI sendiri tak peduli puisi. AI hanya menganalisis data dan membuat jebakan untuk memanfaatkan kesepian korban. Para ahli memperkirakan kerugian dari jebakan emosional itu melebihi 600 juta, tapi angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Disembunyikan dari semua, terlalu malu melapor. Operasi pemanenan ini hasilkan jutaan. Jika bukan cinta yang jadi kelemahanmu, mungkin keserakahan, dan media sosial siap memanfaatkannya juga. Bot ini bertindak seperti parasit, meniru otoritas demi memanfaatkan kepercayaanmu. Mereka memakai foto tokoh terkenal di komentar untuk tawarkan investasi palsu. AI bisa meniru sempurna Elon Musk, Mr. Beast, Mark Cuban, dan siapapun yang punya banyak pengikut. Ini bukan gambar statis, tapi bot canggih yang bisa menghindari filter moderasi. Mereka berevolusi seperti Pokemon, tapi lebih jahat. Mereka mengubah teks di tiap postingan agar lolos deteksi algoritma. Ini evolusi langsung, dan bot sangat unggul. Baru-baru ini, Google menghapus lebih dari 3 kali lipat pengiklan palsu karena trik peniru yang sangat efektif. Mereka menyebut ini penipuan vibe karena tak hanya mencuri foto, tapi juga aura kesuksesan. Video deepfake dari selebriti terpercaya yang mendukung penipuan telah mencuri jutaan dari korban yang tidak curiga, yang mengira mereka mengikuti nasihat dari seorang pemenang. Penipuan kini makin cerdas, dan bahayanya tak hanya dari tampilan nyata. Mereka tahu cara memicu kepanikan Anda. Lalu ada phishing. 20 versi digital dari kamuflase sempurna. Penipuan zaman dulu mudah dikenali, logo jelek, ejaan berantakan, tata bahasa aneh, tapi era itu sudah berakhir. AI dapat meniru halaman login bank Anda secara identik hingga detail pixel. AI membuat peringatan keamanan mendesak yang tampak seperti komunikasi resmi perusahaan. Reporter investigasi mengetes ini dengan meminta AI menulis surat penagihan pajak yang menakutkan. Hasilnya sempurna, surat itu berwibawa, akurat hukum, dan mengancam.
Ini memungkinkan penipu membobol perusahaan dengan menipu karyawan agar memberikan kunci istana. Kita telah membahas jebakan teks. Kini penipu mencuri hal yang lebih pribadi dari sekadar kata sandi Anda. Level 2, ini ibu, jemput aku. Tahap selanjutnya, penipu berhenti memakai teks dan mulai mencuri biologimu serta suara. Dulu butuh studio profesional dan rekaman berjam-jam, tapi sekarang hanya butuh 3 detik audio dan sebuah laptop. Penipu dapat mengambil cuplikan suaramu dari Instagram atau TikTok, lalu menggunakannya di AI untuk membuat cloning suara yang bisa bicara apa saja. AI mampu mengenali warna suara, nada, dan intonasi emosi korbannya dengan sangat akurat hingga terasa menakutkan. Seorang pria di Houston mendapat telepon dari cucunya yang menangis dan meminta bantuan dari penjara di negara asing. Kakek tak bertanya, langsung transfer uang, padahal cucunya aman di rumah. Suara itu hasil cloning. Ini adalah phishing, yang berarti voice phishing, dan telah berkembang menjadi senjata teror psikologis. Kini, suara penipu terdengar seperti orang yang paling kamu cintai, tidak lagi patah-patah atau seperti robot. Bukan hanya suaramu yang mereka curi. Secara historis, seorang penipu di pusat panggilan luar negeri dibatasi oleh aksen mereka atau kemampuan mereka dalam berbahasa. Itu adalah tanda yang mudah dikenali. Tapi AI telah menutupi kelemahan itu. Alat terjemahan real-time memungkinkan penipu berbicara dengan bahasa asli ke mikrofon, lalu AI langsung menerjemahkan dan mensintesisnya dengan sempurna. Bahasa Inggris, Spanyol, atau Prancis. AI juga bisa menambahkan aksen lokal yang dipercaya. Ini membuat seluruh dunia jadi ladang perburuan tanpa zona aman yang dilindungi geografi. Mereka bisa terdengar seperti siapapun, tapi penipuan terbesar terjadi saat mereka memakai wajahmu sebagai topeng. Ada juga kasus deepfake, seperti di Florida saat seorang ibu mendapat panggilan video dari putrinya. Putrinya muncul di layar, tertekan dan mengaku telah diculik. Teknologi bergerak begitu cepat, sehingga bukti kehidupan pada dasarnya sudah ketinggalan zaman. Pemeriksaan biometrik seperti memiringkan kepala, mengangguk untuk masuk mulai gagal. Penipu sekarang bisa memakai wajahmu seperti topeng, menipu keluargamu dan bankmu tanpa kesulitan, dan itu bukan satu-satunya hal yang mereka lakukan. Level 3 data kamu ada pada kami. Dark web kini seperti Amazon bagi penjahat. Tak perlu jadi coder untuk jadi penjahat super, cukup punya kartu kredit. Pasar gelap alat AI khusus untuk kejahatan berkembang pesat. Pasar ini tidak menjual perangkat lunak bajakan, tapi menjual kembaran jahat dari alat AI yang kamu gunakan setiap hari. Seperti Worm GPT atau Fraud GPT. Dengan langganan bulanan, penjahat dapat meminta Worm GPT menulis email spear phishing untuk Chief Executive Officer tertentu, lalu alat ini mencari gaya penulisan Chief Executive Officer di internet. Agar sempurna, alat itu bisa menulis malware yang berkembang untuk bersembunyi dari perangkat lunak antivirus. Ini kecerdasan bersenjata yang tak pernah bilang, saya tidak bisa, itu ilegal. Dengan alat ini, operasi berkembang, mengubah kejahatan kecil jadi jalur perakitan penipuan global, dan memungkinkan kejahatan sebagai layanan. Kita melihat jalur perakitan penipuan otomatis. Penjahat tingkat rendah duduk di warnet menjalankan bot canggih yang bahkan tidak mereka buat sendiri. Mereka mengotomatiskan pembuatan situs jebakan. Beberapa alat bisa meniru situs belanja asli, termasuk inventaris, logo, dan pembayaran, dalam 30 detik. Mereka memasang jebakan di server resmi, sehingga filter keamanan sulit mendeteksi. Ini merupakan kejahatan skala industri. Mereka punya departemen R dan D, dukungan teknis, dan telah memperluas operasi secara global. Mesinnya sangat menakutkan. Tapi level berikutnya adalah ketika penipu berhenti mencuri dari Anda dan mulai menjadi Anda, level 4. Skor kredit Anda turun. Penipu kini tak hanya mencuri, tapi juga menyamar jadi Anda. Ini pencurian identitas yang bisa menghancurkan hidup seseorang selamanya. Ini dimulai dengan menggabungkan potongan-potongan data orang sungguhan untuk menciptakan hantu yang bisa menghancurkan kehidupan finansial Anda tanpa Anda sadari. Identitas sintetis merupakan perkembangan yang paling mengerikan. Alih-alih mencuri kehidupan satu orang, AI menciptakan monster Frankenstein. AI mengambil nomor jaminan sosial asli, mungkin dari seorang anak atau orang yang sudah meninggal, lalu menggabungkannya dengan nama palsu dan alamat palsu. AI merawat identitas palsu, mengajukan dan melunasi pinjaman kecil,
lalu membangun skor kredit sah untuk sosok fiktif. Dan kemudian, begitu batas kreditnya cukup tinggi, AI melakukan bust out. AI menggunakan seluruh batas kredit yang ada lalu menghilang. Namun, utangnya masih terkait dengan nomor jaminan sosial asli. Korban terbangun dan mendapati keuangan mereka hancur oleh orang tak dikenal yang tak pernah mereka sadari. Namun, menciptakan orang palsu tak sebanding dengan membajak ruang rapat dewan direksi memakai boneka digital. Kisah pembuka tadi bukan hipotesis, tapi benar-benar terjadi di sebuah perusahaan multinasional di Hong Kong. Seorang pegawai keuangan diundang ke panggilan Zoom bersama Chief Financial Officer dan beberapa rekan kerja. Namun pegawai tersebut adalah satu-satunya manusia asli di ruang digital itu. Semua orang lain, Chief Financial Officer rekan, tim hukum, adalah deepfake. Penipu mengunduh rekaman video publik eksekutif selama berjam-jam dan melatih AI meniru mereka secara real time. Mereka mengangguk, berkedip, dan bereaksi atas ucapan pekerja itu, lalu mentransfer 25 juta. Karena dia mempercayai bukti dari matanya sendiri, dia terjebak dalam lorong cermin digital. Teknologi ini berkembang dengan sangat cepat. Kami menyaksikan AI hampir menipu Departemen Penggajian untuk mengalihkan gaji Chief Executive Officer. Ini tipu daya kepercayaan tinggi, sedangkan perampokan ruang rapat adalah serangan cepat. Penipuan berikutnya adalah proses pembinaan yang lambat dan metodis yang menguras habis korban. Lalu ada penipuan pemotongan babi. Namanya memang mengerikan, tapi itu mencerminkan pola pikir untuk menggemukkan mangsa sebelum disembelih. Ini operasi pembinaan jangka panjang dengan bantuan AI. Penipu menghubungi korban lewat LinkedIn atau WhatsApp. Mereka tidak meminta uang, tapi membangun hubungan dan berbicara berbulan-bulan tentang kehidupan, keluarga, serta impian. AI membantu mengingat detail dan menjaga konsistensi persona. Mereka lalu menawarkan investasi yang tampak aman. Korban awalnya diberi kemenangan dan bisa menarik sedikit untung. Ini membangun kepercayaan penuh, lalu korban mencairkan dana pensiun, sering ratusan ribu dolar, untuk diinvestasikan. Perangkap pun menutup, platformnya menghilang, dan teman tersebut lenyap. Kami melihat peningkatan agen AI otonom yang menjalankan skrip penipuan 24 jam, non-stop berinteraksi dengan ribuan korban sambil menunggu waktu menyerang. Kami menyaksikan kehancuran finansial. Namun, tingkat terakhir mempersenjatai masyarakat. Mengubah hukum dan reputasi jadi alat penghancur. Tingkat 5, Anda sedang diusir. Disinilah tujuannya bukan hanya uang, tapi kehancuran. Di sini, AI mempersenjatai birokrasi untuk melawan Anda. Senjata utama adalah dokumen otoritas palsu yang sangat sempurna hingga bisa melumpuhkan korban karena takut. AI dapat menghasilkan surat panggilan pengadilan, surat penggusuran, atau surat perintah penangkapan yang tidak dapat dibedakan dari dokumen aslinya. Itu menggunakan jargon hukum yang benar, stempel yang benar, dan format yang benar. Di Inggris, penipu mengirim surat pajak palsu buatan AI yang meniru font, logo, dan bahasa surat resmi. Surat-surat tersebut menuntut verifikasi identitas secara mendesak atau mengklaim bahwa korban berutang ribuan dalam pajak yang belum dibayar. Penyelidik keuangan melaporkan korban mentransfer uang karena dokumen tersebut sulit dibedakan dari yang asli. Di Amerika Serikat, penipuan ini bahkan lebih otomatis. Pakar keamanan telah memperingatkan bahwa sistem AI dapat digunakan untuk mengajukan pengembalian pajak palsu secara massal. Bot-bot ini mengambil data pribadi yang bocor atau dibeli, mengumpulkan dokumen pajak yang sudah terformat, lalu mengajukannya sebelum wajib pajak asli. Internal Revenue Service mengonfirmasi puluhan ribu pengajuan pajak sintetis, di mana penipu mengklaim pengembalian dana sebelum korban mulai mengumpulkan formulir W2. Paket Legal Forge dijual di dark web mulai $50. Penipu dapat mengirimkan ancaman ke ribuan orang. Bayangkan menerima file PDF, surat perintah penangkapan yang tampak sempurna karena pajak yang belum dibayar, lengkap dengan tautan untuk membayar denda agar terhindar dari penjara. Kepanikan membuat orang langsung patuh, dan para hakim sudah memperingatkannya. Ahli hukum dari berbagai negara bagian memperingatkan bahaya deepfake dalam proses peradilan. Pengadilan keluarga melaporkan adanya pesan audio, tangkapan layar, dan video yang diedit diajukan saat perebutan hak asuh.
Seorang pengacara pembela di California menggambarkan sebuah kasus di mana seorang pasangan menghadirkan rekaman pengakuan audio yang ternyata dibuat oleh AI. Namun hal itu baru terungkap setelah dilakukan analisis forensik. Hakim mengakui bahwa jika tidak ada pihak yang meminta pemeriksaan lebih mendalam, bukti palsu tersebut akan diterima sebagai barang bukti. Ini menciptakan sistem peradilan tanpa kepercayaan di mana kebenaran bisa diperdebatkan. Bukan hanya dokumen palsu saja, lembaga pemerintah diduplikasi untuk mencuri identitas Anda sebelum Anda mengklaimnya. Penipu kini membuat lembaga pemerintah palsu. AI dapat meniru situs Internal Revenue Service atau jaminan sosial. Bot dibuat untuk mengajukan pengembalian pajak palsu jutaan warga, mengklaim dana sebelum warga asli. Ini perlombaan mengklaim identitas sebelum mesin melakukannya. Namun, senjata paling kejam bukan menyerang dompet atau catatan, tapi menghancurkan karaktermu. Mungkin kemampuan tergelap adalah pembajakan reputasi. Bayangkan AI membuat foto atau video memalukan tentangmu, padahal itu tidak pernah terjadi. Bayangkan AI mengancam mengirimkannya ke atasan, pasangan, atau polisi kecuali kamu membayar. Meski terbukti palsu, kerusakan tetap terjadi. Tuduhan itu adalah senjatanya. FBI memperingatkan sindikat pemerasan seksual yang memakai AI untuk membuat materi pemerasan dari foto-foto tak bersalah di media sosial. Ini taktik bumi hangus yang langsung menghancurkan hidup orang. AI mungkin memberi kekuatan dewa pada penipu, namun kadang mereka memilih target yang salah. Tonton Times Scammers Salah Sasaran untuk melihat saat penipuan mereka berbalik menyerang, atau klik video ini.